Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dari kelompok 5 mau membawakan presentasi tentang pengertian kualitas analisa kredit dengan non performing loan atau NPL. Sebelum kami memasuki pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Bartiman, ada Erwin Supiandi, Meliandayani, Betty Sitowati, Leli Pangaribuan. Sebelum masuki materi, apa sih NPL? NPL itu atau kata lain kredit bermasalah. Suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Oke, kita masuk di slide pertama. Apa itu analisa kredit? Analisa kredit adalah cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan perkataan lain, analisa kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan menghargai semua kewajiban keuangannya. Laporan keuangan teraudit dari sebuah perusahaan besar dapat dianalisis ketika perusahaan itu menerbitkan obligasi, atau sebuah bank dapat menganalisis laporan keuangan suatu usaha kecil sebelum pinjaman komersial diberikan atau diperbarui. Istilah ini mengacu pada kedua kasus, apakah bisnis itu besar atau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliandayani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian NPL atau non-performing loan. NPL atau non-performing loan merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Indikator tersebut merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, resiko kredit, resiko pasar, dan likuiditas. NPL juga dikenal dengan kredit yang bermasalah. Memang kali ini berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka pastinya akan berdampak pada penyeluruhan kredit pada periode berikutnya. Selanjutnya ada cara menghitung NPL. Rasio NPL sama dengan total NPL per total kredit dikali 100%. Misalnya, suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL bank tersebut adalah 5%. 50 per 1000 sama dengan 0,05. Semakin tinggi NPL di atas 5%, maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan penurunan laba yang akan diterima oleh bank. Sekian dari presentasi saya. Berikutnya tujuan analisa. Tujuan analisis ini adalah agar pihak bank dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada. Oleh karena itu, pentingnya analisis menyelesaikan kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengulangi kredit yang digolongkan bermasalah. Cara menganalisa kredit. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kredit yaitu nasabah harus memenuhi prinsip 5C, 7P, dan 3R, yaitu sebagai berikut. Penilaian berdasarkan asas 5C sebagai berikut. Yang pertama, karakter adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Yang kedua, kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang ketiga, capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Yang keempat, kolateral. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Yang kelima, condition of economy. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Faktor penyebab kredit non-performing loan yaitu ada faktor intern dan ekstern. Faktor intern, faktor-faktor yang ada dalam perusahaan sendiri. Dari segi manajerial, faktor terjadi karena kredit macet yang disebabkan
Itu yang pertama karena kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan. Yang kedua, tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran. Yang ketiga, kebijaksanaan piutang yang tidak efektif. Yang keempat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap. Yang kedua, kurangnya permodalan yang tidak cukup. Yang kedua itu ada faktor ekstern, faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, kayak faktor-faktor ekstern itu kayak bencana alam, misalnya kayak kebakaran, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Yang kedua ada peperangan, demonstrasi, penjajahan, pembakaran, dan lain. Yang ketiga perubahan kondisi perekonomian, misalnya kayak. Yang keempat ada perubahan teknologi. Semakin maju teknologi, maka semakin efisien barang yang diproduksi, sehingga perusahaan tidak menggunakan teknologi modern yang akan kalah saing. Terima kasih. Berikutnya kesimpulan, penyebab utama dari kredit bermasalah bisa jadi karena kesalahan dari pihak bank yang kurang tajam dalam menganalisis latar belakang calon nasabah, sehingga maksud dan tujuan serta sumber pembayaran kembali kredit yang diberikan tidak dapat diketahui secara jelas. Rendahnya tingkat pendidikan nasabah yang menerima kredit serta kurang adanya komunikasi yang terbuka antara nasabah dengan bank juga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan prinsip 5C dan 7P serta 3R dalam pengelolaan kredit bermasalah ini. Tidak semua kredit bermasalah dapat ditangani dengan cara sama. Beberapa diantaranya mungkin cukup dengan adanya koreksi disertai dengan monitoring yang lebih ketat. Sementara yang lain harus ditempuh dengan cara penyehatan kredit, dan yang paling buruk terpaksa dengan cara likuidasi untuk menutup kerugian bank. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.